Harimau mati meninggalkan apa adek? Belangnya. Lalu kalau manusia mati meninggalkan nama, apakah nama baik atau nama apa? Ya, jawab sendiri. Pasti Bapak Ibu bilang, ay, lama karena ini khutbah kemana pertama ya. Mapano. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Iya. Gajah mati meninggalkan gading. Tetapi gading itu sangat bermanfaat. Dikejar orang dan diburu orang. Makanya banyak gajah yang diburu secara apa? Ilegal. Demikian juga harimau mati meninggalkan belang. Tapi belangnya sangat berguna. Bukan main kalau harga tas atau ikat pinggang dari belang harimau. Wah, hanya orang-orang yang sultan-sultan yang bisa membeli. Manusia mati meninggalkan sebuah nama. Yang saya katakan tadi, apakah nama baik atau nama titik-titik. Peribahasa ini yang berarti bahwa seseorang itu dikenang dari perbuatan-perbuatannya semasa hidupnya. Semua makhluk ciptaan Tuhan pasti akan mati. Tak total den la tua batu. Inang lama tenasan ki. Walaupun dalam firman Tuhan dikatakan ketika dia datang nanti pasti masih ada yang didapatinya hidup. Ya. Semua manusia pada hakikatnya adalah mati. Namun setiap orang meninggalkan jejak yang berbeda-beda di dalam sejarah hidupnya. Dan bagaimana dia mengisi sejarah hidupnya itu sangat menentukan. Dilihat dari orang yang biasa melayat di rumah duka. Itu. Ada yang meninggalkan kenangan yang baik, teladan yang baik. Tetapi ada juga yang meninggalkan sejarah hitam, sehingga kematiannya dianggap sebagai sebuah keuntungan. Bukan karena perbuatan baik seperti kata Rasul Paulus, hidup matinya orang adalah sebuah keuntungan. Tetapi bagi orang lain, ketika dia meninggalkan sejarah hitam, maka itu adalah sebuah keuntungan bagi orang. Minta maaf. Sering orang bilang, wih syukur mati nia. Tak modern to mak perang lan lorong. Tidak ada nih sumber keributan. Tidak ada yang kalau mabok, wah kacau kampung. Jadi ada juga orang kalau mati dia bersyukur, orang teman-temannya bersyukur tetangga. Wih malah nih mamak tahu. Mazmur 116 pembacaan kita ini pada ayat 15 dan 16 berisi pengakuan iman pemazmur tentang Tuhan yang setia memelihara dan menolong umatnya. Pemazmur percaya keberadaan, pemeliharaan dan janji Tuhan. Dasar pengharapan pemazmur hanya pada Tuhan. Pemazmur mengalami betapa baiknya Tuhan dan Tuhanlah yang sudah meluputkannya dari berbagai ancaman. Tuhan yang memampukan jiwanya tetap tenang meskipun dia tertindas. Pemazmur menyatakan komitmen imannya bahwa ia adalah hamba Tuhan dan ia mengasihi Tuhan. Dan di ayat-ayat sebelum pembacaan kita, ia mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi karena imannya, karena komitmen imannya untuk hidup dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka pemazmur menyatakan kesaksian yang sungguh sangat indah. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi di sini pemazmur hendak menegaskan bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang dalam hidupnya mengasihi Tuhan, maka kematian mereka bukanlah sebuah kesia-siaan, tetapi oleh Rasul Paulus dikatakan sebuah keuntungan, karena jalan itu akan membuat dia hidup dengan Sang Penciptanya.
tidak sia-sia kematian orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan kematian itu dianggap sebagai sebuah proses panggilan ilahi. Mereka meninggal dengan mewariskan teladan, mewariskan kenangan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kesaksian iman pemazmur ini juga menjadi kesaksian iman semua orang yang memberi hidupnya bagi pekerjaan untuk Tuhan. Ya, motonakua Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi karya dan pelayanan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan menjadi motivasi, akan menjadi kekuatan, akan menjadi inspirasi juga, pelajaran iman bagi orang-orang lain. Saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita ada di sini di pelataran duka ini, di rumah duka ini, karena kita menanggung duka bersama dengan keluarga. Kita kehilangan sahabat bagi orang tua yang sebaya dalam perjuangan iman membangun jemaat Tuhan di Ebenezer Buliling. Kita mengenalnya sebagai saudara yang penuh kasih. Dan saya yakin kita semua yang hadir punya pengalaman hidup bersama dengan almarhum Nenek Willy. Saya tidak terlalu dekat, tetapi ada beberapa peristiwa yang membuat saya setidaknya paham dan mengenal karakter almarhum. Dan yang saya tangkap bahwa almarhum ini adalah seorang pribadi yang beriman. Terlepas dari, karena ini orang tua kita ya, Pak rupa tahu duka le, ya artinya pasti banyak juga kekurangannya. Tetapi bukan itu yang kita mau lihat sekarang. Tetapi yang kita mau lihat adalah apa yang baik dari almarhum, yang bisa diwariskan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu terbukti ya, kematiannya walaupun dalam kapasitas Dewan Pertimbangan Jemaat itu adalah hal yang luar biasa. Tidak sembarang orang ditunjuk dalam jemaat untuk menjadi majelis pertimbangan. Men tomatuan na majelis, tomatuan na jemaat. Artinya ada sesuatu dalam diri almarhum menjadikan sebuah pertimbangan yang baik di tengah-tengah jemaat sehingga beliau bisa menjadi majelis pertimbangan. Bagi induk kekasih, pasti almarhum adalah suami yang penuh tanggung jawab. Bagi anak-anak, Mama Willy, Papa Evan, dan adik-adik kekasih, pasti Bapak adalah seorang yang sudah mengajarkan nilai-nilai hidup yang nampak dari kehidupan anak-anaknya. Kalau seorang Pak Gerson bukan orang yang beriman, pasti anak-anaknya tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kita bisa saksikan anak-anaknya melayani Tuhan. Pasti sebuah kebanggaan almarhum ketika ada anaknya bisa menjadi majelis gereja, walaupun mungkin tidak terungkap. Almarhum bapak saya belum jadi pendeta, saya masih mahasiswa. Kalau saya pulang kampung ke Samarinda lalu saya dilibatkan pelayanan mimbar, apalagi kalau melayani malam, beliau yang bawa tas saya, sini anakku ke bawa tasmu. Padahal dia yang paling tidak mau saya masuk STT, karena saya satu-satunya anak perempuan. Dia bilang apa? Wih, lain kok kalau kuliah kok di atas mimbar anakku. Lain kok juga kalau kuliah kok di rumah. Pasti ada rasa kagum dari seorang ayah yang sudah mewariskan nilai-nilai iman, sehingga anaknya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam segala kapasitas di tengah-tengah jemaat. Dia sudah menjadi pribadi, menjadi ayah yang mengajarkan dan mewariskan kepada anak-anaknya hidup disiplin dan berjuang pantang menyerah demi masa depan. Sakitnya, pergumulan dalam rumah dan pergumulan dalam pekerjaan tidak pernah menjadi alasan dia untuk mungkin tidak datang kepada Tuhan.
Bahkan ketika awal-awal dia sakit, saya selalu komunikasi dengan Mama Ani, anggota jemaat Gerea. Bagaimana? Oh, baik-baik nih Ibu Pendeta. Dan saya dengar ketika kamu lagi tadi Papa Evan bilang sempat ke gereja. Artinya bahwa selama dia masih merasa kuat, dia selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu mencari hadirat Tuhan. Dia membawa seluruh anggota keluarganya dan ia telah menjadi imam yang takut akan Tuhan. Dan setiap ada kegiatan di gereja, walaupun mungkin saya tidak selalu bersama, tapi saya yakin majelis gereja akan katakan dia adalah aktif. Ya. Hanya kalau sakit, mungkin sakit parah dan tidak bisa berjalan, maka dia tidak akan muncul di gereja. Dan dalam segala bentuk pelayannya, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah kekeluargaan sebagai pematualan jemaat, pasti dikerjakannya dengan sebuah pengabdian. Saudara-saudara, kini ia tidak mengalami sakit dan derita. Tetapi sepanjang kehidupannya dia sudah menjadikan hidupnya, membawa namanya menjadi nama yang baik dan indah. Dia telah membuat namanya harum di tengah-tengah keluarganya. Dan dia telah menjadikan hidupnya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang ia sudah diistirahatkan oleh Tuhan. Ia sudah dilepaskan dari ikatan-ikatannya dalam ayat yang ke-16. Ikatan-ikatan jerih lelahnya di tengah-tengah dunia. Beratnya perjuangan telah ia selesaikan. Tugas pelayanannya, walaupun dalam masa-masa pelayanannya beliau diistirahatkan, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dia telah berada bersama dengan Sang Penciptanya. Dan dari Mazmur ini kita belajar, jika kematian orang benar berharga di mata Allah, inilah yang akan menjadi kekuatan bagi ibu kekasih dan anak-anak bersama dengan keluarga besar sanak saudara. Bahwa kematian orang tua kekasih kita janganlah membuat kita larut dalam duka cita, tetapi nilai-nilai hidup yang menjadikan nama almarhum itu tetap akan abadi, itulah yang akan kita wariskan. Dan itulah yang akan kita nampakkan. Jika Allah sedemikian menghargai dan mencintai kehidupan sehingga ia menganugerahkannya kepada kita, maka janganlah kita menyia-nyiakan apa yang telah dinyatakan oleh almarhum sepanjang kehidupannya sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Kita yang hidup, anak-anak dan cucu, Pak ademu ambekmu, tetapi saya yakin nilai-nilai iman, nilai kasih tidak akan pernah hilang. Tidak ada bapak lagi, tetap pelihara ikatan kasih. Tidak ada bapak, tapi bukan berarti segala sesuatu tentang dia, tentang almarhum akan dihilangkan. Kita yang akan menghidupkannya, kita yang akan mewarisinya, dan kita yang akan melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan baik yang diwariskan kepada kita sebagai teladan. Bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan, tetaplah percaya meskipun dirundung oleh duka cita. Percaya meskipun diperhadapkan dengan perkara yang sulit. Dan saya yakin 2 episode kehidupan almarhum mempersiapkan kematiannya sungguh sangat luar biasa. Itu telah menjadi sebuah penguatan tersendiri bagi anak-anak dan cucu. Kemarin ketika saya menyuntik jenazah almarhum, Mama Willy selalu bilang, selalu dikasih tahu, Bu, pakai apa, Bu, bagaimana. Saya tangkap, artinya beliau sudah mempersiapkan kematiannya dengan begitu baik. Dia mempersiapkan kematiannya. Nah, kita sekarang, bagaimana kematian kita? Saya sebagai pendeta, saya belum tahu bagaimana kematian saya. Tetapi yang kita tahu bahwa bagian kita selama hidup adalah tetap lakukan tugas kita, panggilan kita, pengabdian kita, agar kelak kalau memang Tuhan berkenan memanggil kita, nama yang kita tinggalkan adalah nama baik.
bukan nama buruk, bukan nama yang gelap. Percaya meskipun jalan di depan kita akan merasa kehilangan dan memang akan kehilangan. Percaya meskipun berjalan sendiri tanpa Bapa yang kita cintai. Di dalam percaya, Allah memampukan kita untuk semakin mengenal rencana dan rancangannya yang terjadi atas kita saat ini. Dia bukanlah Allah yang jauh dari duka kita, tetapi Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti segala persoalan yang kita alami. Kita tidak dapat memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan bersama kita dalam segala sesuatu, termasuk dalam duka cita yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita ini. Ia Allah yang sudah menanggung sengsara dan derita sampai mati. Dia juga yang akan memelihara istri kekasih dan anak-anak cucu yang ditinggalkan dengan caranya yang tidak terduga. Karena itu tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan nyatakan saat ini adalah segala sesuatu yang terbaik. Tetaplah setia dalam Tuhan, melanjutkan teladan hidup almarhum suami dan ayah kekasih, dan menjadikan kenangan tentangnya tetap abadi di hati istri dan anak-anak, bahkan di hati kita semua yang mengenalnya sebagai pribadi sosok yang baik. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin.